Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sri Wahyuni dari SMP Negeri 3 Pelumpang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Akan melakukan percakapan pra-observasi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Indah Yunita Rahmawati SPD. Beliau adalah guru mapel bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pelumpang yang akan saya supervisi. Assalamualaikum Bu Nita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dwi, alhamdulillah baik Bu. Bu Nita, sebelum saya melakukan observasi atau supervisi di kelas yang Bu Nita ajar, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi atau supervisi untuk membahas rencana supervisi apa saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang akan Bu Nita laksanakan besok ya, insya Allah. Dalam supervisi besok, saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nita lakukan di dalam kelas. Untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi? Hal ini dimaksudkan untuk persiapan awal sebelum besok Ibu Nita melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bu Nita lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Bagaimana Bu Nita? Bisa ya? Baik, bisa Bu, bisa. Begini Bu Nita ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait kegiatan supervisi besok. Begini Bu Nita ya, apa tujuan dari pembelajaran Bu Nita besok? Oke, jadi besok itu rencananya saya akan mengajar materi teks iklan. Tujuan pembelajarannya ada 3 Bu. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks iklan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan struktur teks iklan berdasarkan gambar iklan yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan struktur teks iklan yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya itu. Oh, materi yang sangat luar biasa ya Bu ya, dan sangat menarik. Kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bu Nita gunakan untuk besok? Rencananya saya akan mengajar dengan metode pembelajaran kooperatif. Kemudian saya gabungkan juga dengan diskusi kelompok serta inquiry. Baik Bu Nita ya, sangat bagus sekali. Untuk kegiatan besok, kira-kira di area pengembangan manakah yang ingin Bu Nita kembangkan untuk pembelajarannya besok ya? Jadi area yang ingin saya kembangkan yaitu area pengetahuan serta keterampilan. Dimana dari sisi pengetahuannya, peserta didik dapat mengetahui tentang struktur apa saja yang terdapat dalam teks iklan. Kemudian mereka dapat menuliskan struktur teks tersebut dengan tepat pada iklan yang telah mereka baca. Dalam hal tersebut bisa dilakukan secara diskusi. Kemudian mereka dapat mempresentasikan apa yang telah mereka diskusikan. Jadi setelah dipresentasikan kan berarti aspek keterampilannya juga ikut dilatih ya. Selain aspek pengetahuan, berarti mereka juga akan dilatih aspek keterampilannya dengan cara tadi yang presentasi. Materi sangat menarik Bu Nita ya. Jadi aspek yang ingin dikembangkan besok 2 ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi selain anak tahu, oh ya ini apa teks iklan, tapi mereka juga bisa menulis dan mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari atau ketahui. Oh, yang gini benar ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Nita gunakan untuk besok?
Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali ya Bu ya, semuanya sudah lengkap ya. Baik Bu Nita, jadi kira-kira kapan kita akan melaksanakan kegiatan observasi? Kalau bisa besok di jam pertama Bu, bagaimana? Baiklah, kalau jam pertama kan anak-anak masih agak fresh juga ya Bu ya. Betul. Jadi besok saya akan ke kelas Bu Nita ya. Untuk melakukan observasi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Nita. Dan Bu Nita bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan tadi ya. Oke Bu Dwi, baik, siap. Terima kasih Bu Nita ya. Sampai bertemu besok ya. Tetap semangat dan dipersiapkan Bu Nita ya. Supaya anak-anak lebih senang, semangat dan antusias. Baiklah Bu Nita ya, kita akhiri sampai sini untuk percakapan pra observasinya. Jadi Bu Nita insya Allah besok sudah siap ya. Iya Bu. Demikianlah ya. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Dwi. Demikianlah dialog atau percakapan pra observasi dengan rekan sejawat saya Ibu Yunita Rahmawati. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong dipimpin ketua kelas? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma lillahi ta'ala. Allahumma rukna wa an-nabi wa idul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Saya kita tumpang. Dan pilih ambil kayaan berat berat dan Semangat sekali ya, masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Nita akan mempresentasi terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil oleh Bu Nita, angkat tangan sambil mengatakan hadir. Bisa dipahami? Ahmad Alfian Samudra, Ahmad Ciko, Ahmad Jauharun, gak ada? Di sini ya? Ya. Oke. Saskia Serli, Setio Aji, Serli Najwa. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk cuma Jauharun Hafiz. Isi? Isi kenapa? Yang lain yang masuk hari ini sehat semua ya? Dengarkan Bu Nita. Karena akhir-akhir ini cuacanya sedang hujan, jadi alangkah baiknya kita supaya tidak mudah menjaga kesehatan. Biasanya kalau musim hujan itu musimnya penyakit apa? Demam, kemudian flu, terus apa? Panas, Panas, pilek. Ada yang paling parah biasanya gigitan nyamuk itu. Nah, dengarkan. Karena untuk menghindari sakit demam berdarah, karena cuacanya kan sedang hujan, sering hujan, alangkah lebih baik kalian menjaga kesehatan. Mulai dari tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan ruangan, nggak harus di sekolah tapi
Siapa? Oke, Bunita ingatkan, pokoknya setiap habis makan sampahnya dibuang di tempat nggak boleh dibuang sembarangan. Nah, hari ini Bunita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat nggak kemarin Bunita menjelaskan tentang teks iklan ya? Masih ingat apa itu iklan? Boleh. Oh ya, sebentar. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita buat kontrak belajar terlebih dahulu. Nah, kontrak belajar itu seperti apa? Jadi seperti ini nak. Nanti misalnya Bunika bertanya atau kalian ingin menjawab, pertama yang harus dilakukan adalah angkat tangan terlebih dahulu. Jadi nggak boleh. Misalnya iklan adalah bla 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 bla. Nggak boleh langsung kalian ngomong. Angkat tangan terlebih dahulu. Nanti ketika Bunika menunjuk, baru kalian sebutkan apa sih yang ingin kalian sampaikan. Kemudian itu kontrak belajar yang pertama, sepakat? Kemudian kontrak belajar yang kedua, ketika Budita menjelaskan, mohon untuk tetap tenang, nggak boleh rame sendiri, sepakat? Kemudian kontrak belajar yang ketiga adalah ketika kalian ingin izin keluar, entah itu ke belakang atau buang sampah atau cuci tangan, usahakan untuk izin terlebih dahulu. Jadi ada 3 kontrak belajar yang harus kita sepakati hari ini. Semuanya sepakat? Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan mengulas kembali materi kita mengenai teks iklan. Ada yang tahu apa itu teks iklan? Apa? Apa lagi ya? Apa nak? Satu media yang digunakan untuk mempromosikan barang. Berarti kata kuncinya promosi ya. Oke. Kemudian ada jawaban lain. Apa berarti? Iklan. Nggak harus jawaban yang panjang. Cukup kata kuncinya aja. Promosi. Apa? Kesepakatannya tadi gimana? Coba. Angkat tangan terlebih dahulu. Apa jawabannya apa? Salah satu jenis teks yang dapat dijumpai sehari-hari dan berisi tunjukkan, ajakan, juga dorongan terhadap sesuatu yang menawarkan. Oke, jadi iklan adalah menurut tadi siapa namanya? Ridho. Kemudian Ridho tadi bilang kalau iklan itu promosi. Terus menurut Arabnya apa? Apa? Gio apa? Menurut Gio apa? Penawaran ya? Penawaran ya? Oke, menurut Gio penawaran. Sedangkan menurut Ridho adalah promosi. Oke, mari kita simpulkan keduanya. Jadi iklan itu apa sih? Iklan adalah media yang digunakan mempromosikan suatu apa? Biasanya apa yang dipromosikan? Barang atau jasa. Bisa barang, produk atau jasa. Kemudian untuk apa sih kok orang itu melakukan promosi itu? Untuk apa tujuannya? Apa? Agar masyarakat tertarik untuk membeli. Membeli apa? Membeli produk yang beriklan kepada masyarakat. Kalian pernah lihat iklan sebelumnya? Di mana biasanya kalian lihat iklan? Di mana? Di TV. Oke, ada yang bisa mencontohkan nggak iklan apa sih yang pernah kalian lihat atau yang menarik menurut kalian? Salah satunya apa? Iklan apa yang menarik menurut kalian? Ada iklan sebentar. Ada iklan mie goreng. Kenapa? Mie goreng seperti apa yang diiklankan kok? Menurut kamu tertarik? Sedap. Mie apa? Mie apa? Mie goreng sedap. Oke, menurut kamu itu menarik. Kenapa? Apakah dari gambarnya yang menarik? Tampilan? Oh, berarti bentuknya ya, visualnya. Biasanya di iklan mie itu ada apa aja sih? Ada gambar mie, terus ada tambahan apa lagi? Ayam goreng. Oh, terus sayuran, ayam goreng. Coba kalau kalian perhatikan di rumah seperti itu nggak? Nggak seperti itu? Jadi lebih menarik iklannya ya daripada buat konsumen. Oke, jadi itu benar iklan. Kira-kira nak, kenapa sih kok
mie tersebut. Bayangan kalian gimana? Kalau misalnya iklannya di TV itu ada ayam, ada telur, ternyata ketika kalian beli apakah sesuai seperti itu? Tidak. Berarti maksudnya untuk ditambahkan sendiri. Jadi paham iklan itu seperti apa? Nah, selanjutnya Bunita akan menjelaskan tentang struktur ya. Struktur iklan. Apa itu struktur? Ada yang tahu struktur itu apa? Kalau misalnya di rumah kalian pasti ada ruang tamu, betul? Ada kamar mandi? Ada dapur? Nah, itu dapur, kamar mandi, ruang tamu itu merupakan struktur dari rumah. Berarti struktur itu apa sih? Kerangka, oke. Apa? Bunita tadi dengar? Benar. Tapi kurang keras. Apa tadi? Nah, struktur itu bagian. Jadi ketika kita membuat iklan atau melihat iklan, ternyata iklan itu memiliki bagian-bagiannya sendiri. Ada 3. Pertama ada orientasi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ada tubuh iklan. Dan yang ketiga ada justifikasi. Orientasi itu biasanya terletak di mana? Di bagian awal atau akhir? Di bagian awal biasanya. Oke. Di bagian awal. Berarti kalau di bagian awal ini identik dengan apa? Dengan judul atau pembuka iklan. Misalnya produk mie. Produk mie ini kan pasti ada namanya ya. Mie apa? Nah, misalnya mie Eko, misalnya mie sedap, misalnya apa lagi? Sari ini misalnya mie gelas, mie sukses dan sebagainya. Itu kan biasanya ditulis paling besar ya. Nah, ditulis paling besar dan menonjol. Nah, itu biasanya masuk orientasi dari pendahuluannya. Awal atau berarti nama produknya. Nah, bisa judul atau nama produk. Kemudian bagian tubuh iklan ini berisi nama dan gambar yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga bagian justifikasi meliputi deskripsi produk. Oke, nah perhatikan. Jadi bagian dari iklan itu ada 3. Struktur iklan ada 3. Pertama ada orientasi. Kemudian yang kedua ada tubuh iklan dan yang ketiga ada justifikasi. Tadi kan sudah kita jelaskan ya kalau orientasi itu biasanya ada di bagian awal atau tengah yang identik dengan nama produknya. Kemudian kalau tubuh iklan itu yang mana Bu? Tubuh iklan itu nama dan gambar yang ditawarkan. Nah, bagian gambarnya misalnya tadi ada gambar ini disertai ayam, disertai telur, sayur, itu berarti masuk ke iklan. Kemudian justifikasi itu apa? Deskripsi produknya. Biasanya kalau kalian lihat di produknya atau di gambarnya itu kan ada keunggulannya apa? Misalnya mie sedap ya katakanlah. Keunggulannya apa? Minyak lebih lembut. Terus minyak tidak mengandung minyak. Pokoknya keunggulan yang ditawarkan. Kemudian cara mendapatkan harga dan sebagainya. Misalnya kalau di kemasan iklan tersebut disertai harga Rp2.000 atau harga Rp3.000, itu maksudnya ke apa? Maksudnya di bagian justifikasi. Jadi sampai sini bisa dipahami perbedaan dari orientasi, tubuh dan justifikasi. Paham? Oke, nah selanjutnya Bunita akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya yang terdiri dari 4 orang. Silakan bebas bisa membentuk kelompoknya. Bunita hitung sampai 5. Dalam hitungan ke-5 silakan kalian putar kursi kalian. Boleh depan belakang ya. Silakan. 1, 2,
Oke, sudah mendapatkan kelompok semua ya? Silakan dari setiap kelompok tentukan ketuanya. Tentukan ketua kelompok. Kemudian ketuanya boleh maju ke depan. Dalam hitungan kelima juga. Ayo, 1, 2. Ayo ketua kelompok. Tugasnya gampang, cuma menerima soal dari kita. 3. Halo, ayo ketua ini yang dulu. Topinya dilepas, dilepas. Oke. Sumbing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan nanti dijelaskan kepada anggota kelompoknya. Silakan dikerjakan, beri waktu 10 menit cukup ya. Silakan. Kemudian nanti dipresentasikan apa? Ya, di paling atas. Silakan. Kalau nggak ada nggak usah ditulis. Nanti yang ada aja yang ditulis. Jadi kalau nggak ada ditulis di situ tidak disempatkan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya 10 menit dari sekarang. Oh ya, di bagian paling atas ditulis nama kelompoknya ya. Kalau ada yang bingung silakan bisa bertanya sebentar. Di bagian paling atas ditulis nama kelompoknya. Kelompok berapa maksudnya? Semua anggota harus ikut bekerja karena penilaiannya penilaian kelompok. Begitu kan? Ada yang bagian tulis, ada yang bagian mencari jawaban. Di sini loh, di sini, sebelah sini. Ada yang bagian nyari jawaban, ada yang bagian tulis, dibagi. Ayo, kita ulangi lagi. Kelompok 1, kelompok 2 tadi mana? Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya.
Nomor 3 gimana? Aman? Oh, ini ya maaf. Iya ya, nomor 3 gimana? Aman. Ya. Ada nomornya juga. Jadi cara mendapatkan apa yang perlu kita lakukan? Kamu hubungi. Kamu hubungi nomor itu atau kalau nggak gitu datang ke Matiak kan? Untuk pas Matiak yang ada di situ. Kamu berapa? Kamu berapa? Kamu empat? Gimana? Bisa? Ayo, timbang ayo. Bagi ya. Kita bisa tiarap. Kan mulai orang balik orang
Itu sore. Yang Oke, sudah selesai Kak? Selanjutnya adalah presentasi. Jadi nanti kalian maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Kelompok satu dulu ya. Beri tepuk tangan di kelompok satu. Good. Pak Pur. Halo, kelompok yang lain tolong diperhatikan kelompok satu ya. Nanti silakan kalau kalian ada pertanyaan. Kami dari kelompok satu tentang teks ayam geprek Oke, dari di sini kelompok satu ada iklan ayam geprek sambal terasi. Oke, lanjutkan. Dari geprek dada. Penjelasan tentang produk bisa mendapatkan ayam, nasi, lalapan, dan es teh manis. Unggulan produknya adalah pedasnya nada. Nomor 2, free BP. Cara mendapatkan produk: alamat Jalan Kesatria, Tung, Pandapan, Gun Manis. Perhatikan untuk layanan pesan makan di nomor 0813 informasi harga Rp15.000. Pesan yang hendak disampaikan produk. Iklan tersebut memiliki pesan untuk menarik masyarakat membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya. Atau bertanya silakan. Ya. Sudah tepat atau belum sih jawaban dari kelompok 1? Coba. Ya. Nah, di sini nama produknya ayam geprek sambal terasi. Geprek sambal dada. Oke, nak, perhatikan dari penjelasan bisa bergeser sedikit. Nah, dari penjelasan struktur yang kita jelaskan tadi, ayam geprek sambal terasi atau geprek sambal dada ini maksudnya bagian apa? Orientasi, tujuan, atau justifikasi? Orientasi karena nama produk. Oke, kemudian penjelasan tentang produk isinya ayam, nasi, lalapan, es teh manis. Paket makanannya apa? Itu masuk apa? Masuk ke tubuh. Iklan ada gambarnya juga kan? Gambarnya seperti apa? Masuk ke tubuh iklan. Kemudian keunggulan produknya pedasnya rendah, free wifi. Nah, keunggulan produk ini masuk ke mana? Masuk ke justifikasi atau deskripsi produk. Cara mendapatkan produk, alamat, jalan kesaktian, dan lain-lain. Informasi harga 15.000. Kira-kira kalau misalnya mendapatkan kan diberi alamat di sini. Itu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat
Oke, benar banget. Datang ke tempatnya. Kalau kita cuma baca alamatnya, kira-kira makanannya bakal sampai ke kita nggak? Terus kalau misalnya ada nomor teleponnya, kalau kita diam aja datang nggak makanannya? Tidak. Berarti kan harus apa menghubungi nomor kan? Betul. Pesan yang hendak disampaikan ikan tersebut untuk menarik masyarakat publik. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Diperhatikan presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan terlebih dahulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang ikan yang berjudul Hana Laundry. Nama produk Hana Laundry, penjelasan tentang produk. Tujuan menumpuk tidak punya waktu mencucinya, ingin hemat air dan hemat listrik. Dengan hasil bersih, rapi dan wangi atau higienis. Hasil bersih, rapi, wangi dan higienis. Nah, mendapatkan produk adalah pergi ke jalan Palu Mangunkusumo 1 RT 12 sampai 15. Kecamatan Lagoa, Kecamatan Koja atau Jalan 2 atau 15 RT 3 RT 9. Kelurahan Buku, Kecamatan Koja. Kami bisa juga telepon 115 dan 5. Informasi harga bisa 6.000, cuci lipat dan wangi 4.000, setrika lipat dan wangi 3.000. Pesan yang hendak disampaikan produk adalah mencucilah di tempat Hana Laundry, dijamin bersih dan wangi. Sekian dari kami. Kami ucapkan mohon maaf dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 4? Presentasi tentang apa sih ikan laundry? Ya, di sini disebut. Penjelasan tentang produk. Nama produknya apa? Hana Laundry. Tidak punya waktu. Tapi laundry tidak punya waktu. Siapa di sini yang pernah laundry atau sering laundry? Pernah? Kenapa kira-kira kalian laundry? Karena tidak ada waktu mencuci. Malas bu. Malas. Oke, tidak ada waktu. Kemudian apa lagi? Lebih bersih, lebih wangi, lebih higienis. Keumuran produknya hasil bersih rapi. Cara mendapatkan produk pergi ke jalan Waru. Oke, informasi harga, fisika lengkap. Pesan yang disampaikan jadi supaya orang-orang di masyarakat itu antara mencucikan bajunya di boleh. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, perhatikan Bu Dita. Dari pembelajaran yang baru saja kita ikuti, kira-kira ada yang
Amin, amin. Oke, bisa memahami tentang materi iklan atau materi iklan. Oke. Kemudian ada lagi pendapat lainnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Yang cowok. Aji. Menurut Aji bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat baik. Sangat baik. Kenapa? Alasannya apa? Seru karena oke, mendapatkan pengetahuan baru mengenai teks iklan dan struktur iklan. Sampai sini bisa dipahami? Dimengerti? Paham ya? Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya minggu depan, tugas kalian silakan masing-masing anak nanti mencari satu contoh iklan di internet, oke? Kemudian dari iklan tersebut silakan kalian cari strukturnya, dikumpulkan dan dibahas minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian boleh berkemas-kemas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tas badek ibu. Sepatu. Dilukis. Wes rasa umat barengan. Ya Ci. Oke, silakan. Silakan kembali ke tempat. Ayo, dijeneng. Jangan mau menghubungi kita. Boleh diputar kursinya. Kursinya diputar-putar. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Hati-hati di jalan, jangan lupa mengerjakan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan observasi kegiatan mengajar yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yunita Rahmawati, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dikembangkan dan diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya, maka kami akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai berikut. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nita. Bagaimana kesan Bu Nita setelah mengikuti atau melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Dwi. Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran saya merasa senang karena anak-anak terlihat antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran kemarin. Oh gitu ya, saya juga melihat siswa terlihat sangat antusias sekali Bu Nita. Dan Bu Nita telah menggunakan metode pembelajaran yang sangat tepat untuk mereka. Terima kasih Bu Dwi. Begini Bu Nita ya, Bu Nita bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bu Nita tingkatkan. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang sekali dengan hal ini. Kira-kira apa saja ya Bu yang bisa saya tingkatkan ke depannya? Pertama, Bu Nita bisa memberikan lebih banyak waktu kepada siswa untuk berdiskusi kelompok. Kedua, Bu Nita bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada mereka.
sehingga pembelajaran yang telah berlangsung bisa lebih berkesan. Dan untuk tugas individu, Bu Lita bisa menggunakan diferensiasi produk kepada mereka sehingga para siswa bisa menghasilkan produk iklan sesuai minat dan sarana yang mereka punya. Tidak hanya dari internet, tapi kan bisa dari TV, iklan di TV, dari radio, dari pamflet, dan lain-lain. Itu Bu Lita ya. Oke, baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. Bu Lita bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya. Baik, bisa. Ya baiklah Bu ya, saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih baik dan efektif. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu, memberikan umpan balik yang positif, dan semoga kegiatan pembelajaran berikutnya juga bisa lebih baik lagi. Sama-sama Bu Lita, amin amin, amin. Semoga lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian disusul umpan balik dari Ibu pengajar praktik kita, yaitu Ibu Opianita Adriani. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Dwi selaku CPP, Ibu Nita selaku rekan sejawat. Setelah pengamatan tadi, saya lihat Ibu Nita menerima semua masukan yang diberikan oleh Ibu Dwi, masukan-masukan baik dalam pembelajaran selama Ibu Dwi sebagai CPP menjalankan pendidikannya dan dilaksanakan dengan benar, dengan sungguh di kelas, dan hasil yang didapat ternyata juga lebih baik lagi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi berpusat kepada siswa juga sudah dilaksanakan berdasarkan balik dari Ibu Dwi selaku CPP. Jadi terima kasih dari asesmen, ternyata hasil akhir siswa pembelajarannya siswa menjadi lebih terarah nih Bu, karena pembelajarannya berpusat kepada siswa. Selamat kepada Ibu Dwi, terima kasih Ibu Nita, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Opi ya. Demikian umpan balik dari Ibu pengajar praktik kita, dan demikianlah kegiatan percakapan pra-observasi, kegiatan observasi di kelas, dan percakapan pasca observasi dari saya Dwi Sri Wahyuni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban, dengan rekan sejawat saya Ibu Yunita Rahmawati beserta pengajar praktik kita Ibu Oktian Ika Adriani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.